Tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Sarapan pagi pakai rendang. Makan siang pakai teri campur petai. Kami menyambut dengan sukacita di Kota Padang. Tuhan Yesus menyertai. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan juga tentunya penuh pengharapan. Saya Pendeta Elia Hartono Unpapar, saat ini melayani selaku Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bethesda di Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan membaca firman Tuhan berdasarkan Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat ketiga. Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkannya bersama. Mari kita berdoa. Telinga kami terbuka untuk mendengar firman-Mu, hati kami terbuka untuk menerima memelihara firman-Mu, dan kami juga punya komitmen untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sebab itu, ya Roh Kudus, mampukanlah kami membaca, merenungkan, memelihara firman-Mu dengan baik, dan terutama menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Demikianlah firman yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama. Berbahagialah dan diberkatilah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan,
Sebagai orang tua, saya senang dapat mengikuti tumbuh kembang anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Ketika anak-anak kami masih berusia balita atau di bawah umur 5 tahun, mereka bertanya kepada saya sebagai papanya, "Pak, ini buah apa?" Lalu saya menjawab dengan sangat mudah, "Nak, ini buah durian." Dia bertanya lagi, "Kalau ini, Pak?" Saya jawab, "Ini buah mangga." Lalu ketika anak-anak kami mulai beranjak dewasa, pertanyaannya mulai berbobot dan agak sulit dijawab. Mereka bertanya, "Pak, kenapa bumi ini bulat, tidak datar saja?" Tentu pertanyaan ini tidak serta-merta bisa saya jawab. Saya mohon izin untuk ke kamar dan membuka Google dan mencari jawabnya. Saya jelaskan, anak saya kagum. Lalu dia memuji saya, "Papa hebat, Papa luar biasa." Sahabat-sahabat GPB yang dikasih Tuhan, ada banyak pertanyaan dalam hidup dan kehidupan kita. Seorang bapak di jemaat datang kepada saya, "Pak Pendeta, apakah anak saya ini bisa sembuh?" Saya tahu persis bahwa anak dari bapak ini terkena narkoba. Melalui jarum suntik, anak ini kemudian tertular virus HIV yang mematikan. Tentu saya tidak bisa langsung menjawab pertanyaan ini. Lalu saya terdiam sejenak. Lalu saya mengajak bapak ini berdoa. Kami menyerahkan apa yang menjadi pertanyaan ini kepada kuasa Tuhan. Sahabat-sahabat GPB dimanapun berada, ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini yang mudah untuk kita jawab. Ataupun kalau sulit, kita bisa bertanya kepada siapa orang yang bisa kita datangi untuk bertanya. Atau di zaman yang sudah sangat maju ini, dalam budaya digital, kita membuka Google dan mencari jawabnya. Tetapi ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Seperti pertanyaan seorang bapak tadi. Dalam pembacaan kita pada hari ini, di mana Tuhan membawa Yeskiel untuk melihat sesuatu yang menurut saya sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Di mana melalui kuasa Tuhan yang menguasai meliputi Yeskiel, ia dibawa keluar dengan perantaraan roh dan menempatkan di tengah lembah. Biasanya di lembah kita melihat pemandangan pohon, kita melihat pemandangan air sungai yang jernih ataupun langit yang biru. Dan kita mengagumi ciptaan Tuhan. Tapi kali ini di lembah itu pemandangannya mengerikan. Ada banyak tulang-tulang yang berserakan, yang tidak tersusun dengan rapi, mungkin saling bertumpuk satu dengan yang lainnya. Nah, ketika Yeskiel melihat itu semua, lalu Tuhan bertanya kepada Yeskiel, "Apakah tulang-tulang ini bisa dihidupkan kembali?" Yeskiel tidak bisa menjawab. Mungkin hatinya sedih, hatinya bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu dengan cepat Yeskiel berkata, "Hanya Tuhanlah yang bisa menjawab semua ini." Nah, demikian juga hidup kita. Ada banyak pertanyaan yang mungkin dengan hikmat pengetahuan kita, pengalaman kita bisa menjawab. Tapi pada satu titik tertentu ada pertanyaan yang berdasarkan pergumulan hidup kita yang sulit dipahami, akal budi, hikmat, pengetahuan kita tidak cukup. Tetapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan. Kalau kita mengikuti cerita selanjutnya, akhirnya Tuhan membuka rancangan ke depan. Tulang-tulang ini akan kembali dihidupkan. Yang menggambarkan orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel, bagaikan tulang-tulang yang tidak lagi punya pengharapan, tidak punya masa depan. Mereka putus asa. Tetapi dalam kuasa Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, penderitaan orang-orang Israel di Babel, dijadikan panggung oleh Allah untuk menyatakan kuasa Allah, untuk memberitakan kebenaran dari firman Tuhan bahwa Allah adalah Tuhan bagi umatnya. Allah adalah Tuhan bagi bangsa pilihannya. Kalau umat berseru, umat memohon, Tuhan pasti ada. Itu firman. Dan kebenaran dari firman itu akan dinyatakan.
Sahabat-sahabat GPB yang dikasih Tuhan, seperti itulah kita mau belajar dari Yeskiel. Ketika sahabat-sahabat GPB punya pertahanan tentang hidup yang tidak bisa dimengerti, mari dengan lutut ini kita sujud, tangan kita terlipat, hati kita tunduk di hadapan Tuhan, iman kita terangkat pada Tuhan. Kita bertanya pada Tuhan, kita minta jawaban Tuhan. Pasti Tuhan bisa menjawab. Pasti Tuhan dengan hikmatnya melalui firman-Nya akan membuka rencananya dalam kehidupan pergumulan anak-anaknya. Kalau itu yang kita kerjakan, maka melalui pergumulan hidup kita, melalui apapun yang kita alami, kita menjadikan hidup kita panggung. Pergumulan kita panggung untuk dunia melihat siapa Allah kita. Kita bisa bersaksi kepada dunia melalui panggung penderitaan kita, bahwa kita tetap punya pengharapan, dan pengharapan itu datangnya dari Tuhan. Dengan cara itulah kita bersaksi tentang kebenaran iman di dalam Yesus Kristus. Karena itu mari kita mencari jawab atas seluruh kehidupan yang penuh dengan misteri ini kepada Tuhan kita yang tahu rahasia di balik misteri kehidupan yang kita alami. Dan Tuhan punya jawabannya. Amin. Sahabat-sahabat GPB, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa pencipta langit, bumi dan isinya, dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa manusia, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menguatkan, membimbing hidup dan kehidupan kami umat yang percaya kepadamu. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami bahwa sehebat, sepandai, sepintar, seberhikmat apapun, kami tetap manusia yang terbatas. Ada banyak misteri yang tidak kami mengerti dalam kami memahami kehidupan ini. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang di dalam Engkau semua misteri itu dapat Engkau singkapkan dan kami boleh mengerti. Kiranya kami mau sujud di hadapan-Mu dengan lutut ini. Dengan tangan ini kami melipat tangan kami berdoa kepadamu. Dengan hati ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Tapi iman kami terangkat kepadamu. Sehingga ketika kami umat-Mu sedang ada dalam pergumulan dan kami tidak mengerti kenapa semua ini harus kami alami. Dan apakah kami dapat melewatinya. Ketika kami berdoa, berserah pada semua pertanyaan itu, kami mendapatkan kelegaan. Kami dapatkan kepastian, kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan pengharapan. Karena kami mendapatkan jawaban dari Tuhan yang empunya hidup dan kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPB yang saat ini sedang menyongsong hari ulang tahunnya yang ke-75. Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan bagi gerejamu ini. Kami berdoa bagi panitia yang mempersiapkan perayaan baik di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang dan juga syukur yang akan dilaksanakan di Kota Jakarta. Kiranya semua rangkaian acara yang dipersiapkan dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan semua dapat berjalan dengan baik. Kami merayakan bukan hanya sekedar menyatakan GPB ada di bumi Indonesia, tapi kami mau menyatakan Allah kami yang menjadi sumber kekuatan yang memampukan GPB bersaksi sampai hari ini, dan Allah yang sama yang akan menyertai GPB hari esok, sehingga semua tantangan pergumulan yang sedang dihadapi oleh GPB, kami tetap berjalan dalam pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpin dalam gerejamu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh gereja GPB yang ada di kota, di desa, sampai dengan di pos-pos Pelkes, seluruh para pelayanmu, seluruh warga jemaatmu, semuanya dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPB, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Ingatlah, ketika kita tak berdaya, maka kuasa Tuhan nyata. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPB
ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.